kita kasihi. Sejarah awal Valentine's Day bermula pada abad ketiga Masehi, di mana berkuasa seorang raja Romawi bernama Claudius II Gothicus. Dengan kekuasaannya, dia menghukum pancung seorang pendeta bernama Santo Valentine pada tanggal 14 Februari 269 Masehi. Santo Valentine dihukum pancung lantaran menikahkan seorang remaja muda yang tengah menjalin cinta kasih, sehingga dianggap telah menentang ketentuan kerajaan. Namun bagi pihak gereja, tindakan Santo Valentine tersebut dianggap benar karena telah melindungi orang yang menjalin cinta, sehingga dia dinobatkan sebagai pahlawan kasih sayang. Sehingga tercatatlah dalam sejarah bahwa setiap tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang. Sesuai perkembangannya, Hari Kasih Sayang tersebut menjadi semacam peringatan yang dibungkus dengan hiburan ataupun pesta-pesta. Setiap tahun penduduk dunia merayakannya dengan cara yang unik. Bahkan setiap negara punya tradisi yang berbeda-beda. Nah, bagaimanakah setiap negara merayakannya? Simak cuplikan tradisi Valentine di berbagai negara yang telah kami rangkum berikut ini. Di Jepang, tiap tanggal 14 Februari ada sebuah tradisi Valentine di mana para wanita lah yang memberikan coklat kepada teman prianya. Ya, di Jepang memberikan coklat tidak hanya diberikan kepada pacar atau suami, namun juga sahabat, kerabat, dan seseorang yang spesial. Uniknya, tiap coklat punya nama sendiri-sendiri. Misalnya kepada atasan, rekan kerja, dan teman pria, mereka akan memberikan coklat jenis Giri Choco. Karena Giri memiliki arti kewajiban, maka pemberian coklat ini tidak menandakan hubungan romantis. Sebaliknya, coklat yang akan diberikan kepada kekasih, calon pacar, atau suami disebut Honmei Choco. Coklat ini terasa istimewa karena dibuat sendiri oleh si wanita tersebut. Tradisi Valentine di Jepang tak berhenti sampai di sini. 1 bulan setelah Valentine, yaitu tepat tanggal 14 Maret, ada perayaan lain yang dikenal dengan sebutan White Day. Pada tanggal ini, pria akan membalas coklat yang sudah diterimanya. Namun saat White Day, ada aturan yang bernama Sanbai Gaeshi, yang berarti pria harus mengembalikan hadiah yang diterimanya paling tidak 2-3 kali lipat lebih mahal daripada coklat yang diberikan wanitanya. Dan jika pria tidak mengembalikan hadiah tersebut, menunjukkan ia seorang yang egois. Sedangkan mengembalikan hadiah dengan nilai yang sama dianggap sebagai cara untuk mengakhiri hubungan atau lambang bahwa si pria tak menyukai si wanita tersebut. Tradisi Valentine di Korea mirip dengan tradisi di Jepang. Di Korea, para wanita akan memberikan coklat kepada pria yang disukai pada 14 Februari. Bedanya, masyarakat Korea pada 14 April memiliki tradisi Black Day. Pada hari ini, pria yang tidak menerima apapun saat hari Valentine akan pergi ke sebuah restoran Cina untuk makan jjajangmyeon, yaitu olahan mie dengan saus kacang hitam yang melambangkan nama hari tersebut. Hal itu dilakukan sebagai lambang duka cita karena pria tersebut masih berstatus lajang. Tak hanya itu, mereka yang melakukan selebrasi ini juga mengenakan pakaian serba hitam. Tradisi Black Day punya makna sederhana. Para jomblo bisa mengetahui siapa saja yang bernasib sama dan bisa berkumpul untuk saling berbagi cerita. Apa Anda berminat ikut selebrasi ini? Negara lainnya yang ikut meramaikan tradisi Valentine ialah Inggris. Dahulu gadis yang belum menikah di Inggris akan bangun sebelum matahari terbit di hari Valentine. Di jendela mereka menunggu pria lewat. Mereka percaya bahwa pria yang pertama mereka lihat di hari itu atau pria yang mirip dengannya akan menjadi pendamping hidupnya dan menikahi mereka di tahun itu. Selain itu, di malam Valentine, pria dan wanita akan menyematkan 4 lembar daun salam di sudut-sudut bantal tidur mereka. Dan mereka juga akan makan telur tanpa memakan bagian kuningnya. Cara ini dipercaya mampu menghilangkan belenggu cinta dalam diri mereka. Para perempuan juga percaya bahwa tradisi tersebut akan membuat mereka bermimpi tentang suaminya di masa depan. Akan tetapi, sebagian besar dari tradisi unik ini hanya menjadi kisah rakyat. Di zaman modern ini, hanya beberapa saja yang masih terus mempraktikannya. Nah, selain bunga, kado adalah yang terpenting di dalam perayaan Hari Kasih Sayang di Inggris. Toko-toko sepanjang jalan akan didekorasi dengan aneka ragam bunga. Ada hiasan balon dan lampu-lampu cantik di seluruh kota. Bahkan untuk merayakan Valentine, majalah serta koran mengisi kolom mereka dengan cerita cinta. Nah, negara yang memiliki tradisi Valentine yang berbeda dengan belahan dunia lain ialah Wales. Jika biasanya Valentine dirayakan pada 14 Februari, namun Wales merayakan Hari Kasih Sayangnya pada 25 Januari.
Tanggal ini dikenal juga sebagai Hari Dwayne Wayne. Kisah Santa Dwayne Wayne yang tragis menginspirasi penduduk Wales untuk bertukar kado dan hadiah untuk mengekspresikan perasaan terdalam mereka satu sama lain. Secara tradisional, hari kasih sayang ini dirayakan dengan memberi hadiah berupa sebuah sendok cinta. Dalam sendok kayu ini terdapat ukiran nama mereka pada satu bagian, lalu menghias pegangannya dengan simbol hati ataupun lonceng. Sendok ini akan diberikan pria kepada wanita yang disukainya sebagai lambang keseriusan dan kemampuan mereka untuk membiayai kehidupan mereka berdua setelah menikah. Tidak seperti negara lain yang menganggap hari Valentine adalah hari romantis. Di Finlandia, Valentine justru dirayakan sebagai hari persahabatan. Masyarakat Finlandia menyebut Valentine sebagai Ystävänpäivä yang artinya ialah hari persahabatan. Pada hari itu mereka akan mengirimkan kartu dan hadiah untuk sahabat terdekatnya satu sama lain. Meski demikian, hari tersebut juga tetap populer sebagai momen untuk bertunangan dan menikah. Sementara di Cina, hari Valentine dikenal sebagai Shijiji. Untuk merayakan hari kasih sayang ini, orang yang sedang jatuh cinta atau menjalin hubungan akan mengunjungi kuil jodoh. Mereka akan membakar dupa dan membawa buah-buahan untuk persembahan. Setelah itu masing-masing akan berdoa agar diberikan jodoh yang panjang hingga menikah. Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh para muda-mudi yang berpasangan, tetapi juga oleh mereka yang masih single. Mereka akan berdoa agar diberikan jodoh dan keberuntungan dalam percintaan. Untuk anak perempuan, mereka akan berdoa agar diberi kepandaian dalam hal keterampilan tangan dan mengurus rumah. Ini berguna untuk bekal menikah nanti. Dan untuk mengetahui apakah para gadis ini telah siap menikah atau belum, mereka akan mengambil jarum tenun dan mencoba mengapungkannya di atas air. Jika telah berhasil membuatnya mengapung, berarti mereka telah pandai dan siap menikah. Itulah pemirsa, kelima tradisi unik yang menghiasi hari Valentine atau hari kasih sayang di berbagai